Halo rekan-rekan, selamat datang kembali di channel ini. Video kali ini rekan-rekan, kita akan membahas terkait dengan perbedaan P3K paruh waktu dan P3K penuh waktu. Rekan-rekan perlu mengetahui hal ini oleh karena memang peluang untuk tenaga dan penyelesaian tenaga honorer adalah pengangkatan mereka atau tenaga honorer ini menjadi P3K paruh waktu. Untuk itu kepada rekan-rekan silakan disimak dan ditonton secara lengkap agar rekan-rekan sekalian bisa menerima informasi ini secara utuh dan menyeluruh. Rekan-rekan, saat ini tengah ramai pembahasan terkait dengan P3K paruh waktu maupun P3K penuh waktu. P3K paruh waktu sendiri atau biasa juga disebut sebagai P3K part-time merupakan alternatif solusi yang dihadirkan pemerintah di dalam rangka penataan dan penyelesaian para tenaga honorer yang sampai saat ini belum juga terselesaikan. Pemerintah yakin bahwa dengan adanya P3K per waktu, maka para tenaga honorer itu bisa diselamatkan dari rencana penghapusan dan penyelesaian tenaga honorer yang berdasarkan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara yang baru itu diberikan tenggat waktu hingga dengan bulan Desember tahun 2024. Sebagaimana hasil dari pendataan tenaga non-ASN, ternyata sampai dengan saat ini terdapat 2,3 juta tenaga honorer yang tercantum di dalam database BKN. Dari 2,3 juta nama tersebut, sama-sama memiliki peluang untuk diangkat menjadi aparatur sipil negara P3K. Saat ini P3K per waktu masih dalam tahap pembahasan bersama dengan seiring dengan telah disahkannya Undang-Undang ASN dan teknis pelaksanaan P3K penuh waktu dan paruh waktu ini akan dirincikan di dalam peraturan pemerintah sebagai aturan teknis turunan dari Undang-Undang ASN. Sebelum resmi diangkat menjadi P3K paruh waktu, wajib terlebih dahulu untuk mengetahui rekan-rekan ya, wajib mengetahui perbedaan antara P3K paruh waktu dan P3K penuh waktu. Perbedaannya yang pertama adalah untuk P3K paruh waktu itu diberikan jam kerja di bawah 8 jam per hari serta tidak memiliki jam kerja seperti ASN full time. Jadi P3K paruh waktu dari sisi jam kerja memiliki jam kerja sekitar 4 jam atau setidaknya di bawah dari 8 jam sehari, tidak memiliki jam kerja seperti PNS dan P3K full time. Sedangkan gaji yang diterima oleh P3K per waktu itu akan lebih sedikit dan berbeda dengan yang diterima oleh PNS dan P3K full time. Jadi sebenarnya untuk P3K paruh waktu ada perbedaan dengan P3K full time atau penuh waktu dari sisi jam kerja dan sisi penggajian. Intinya P3K paruh waktu memiliki jam kerja yang lebih sedikit, jadi paling tidak sekitar 4 jam. Tujuannya agar supaya rekan-rekan honorer ini bisa mencari peluang di luar statusnya sebagai ASN P3K paruh waktu untuk mendapatkan penghasilan lain di luar gajinya sebagai ASN. Itulah yang dimaksudkan mungkin pemerintah agar supaya tenaga honorer yang dapat terselesaikan. Akan tetapi yang menjadi kabar baik adalah P3K paruh waktu ini juga termasuk dalam bagian aparatur sipil negara. Jadi ASN yang tadinya terdiri hanya dua, yakni P3K dan PNS, berdasarkan Undang-Undang ASN yang terbaru, maka ASN itu terdiri dari 3 komponen, yakni pegawai negeri sipil, P3K penuh waktu, dan P3K paruh waktu. Nah rekan-rekan, demikian video kali ini. Bagaimana tanggapan rekan-rekan terhadap kebijakan ini? Silakan tuliskan komentar di kolom komentar video ini. Terima kasih rekan-rekan. Bagi Anda yang baru bergabung, silakan di-subscribe agar rekan-rekan sekalian terus mendapatkan update informasi terbaru seputar tenaga honorer dan aparatur sipil negara. Terima kasih, sampai jumpa di video berikut.